Sorry dulu sebentar, nanti baru ke buku. Oh, bukunya ada buku baru Biistiqanah ya. Arab Qurani biar seragam. Tadi Ibu Istiqanah mau kirim buku ke saya. Iya, buku. kalau nggak salah betul. Arab Quran 3. Iya. Iya, kalau dikirim hari ini besok juga udah diterima itu. Amin. Insyaallah gadan yati ilal bait. Tep, coba kita akan mempelajari makna-makna beberapa huruf. Ini banyak huruf sama tapi namanya berbeda, terjemahannya berbeda. Ya. Seperti sekarang ini di halaman 28, diktat 28, Sofa Samaniyah wa Ishrun. Diktat saya Diktat yang Samaniyah warna wa hijau apa Ishrun. biru, Pak Ustadz? Ya, yang hijau. Hijau. Yang hijau. Nah, al-akhdar. Ya. Al-akhdar ya gini makna beberapa huruf sama tetapi maknanya beda, cara kerjanya berbeda, maknanya berbeda. Ini problemnya. Sama-sama la, namanya sesuai dengan makna. Nah, misalnya nafi menegasikan, nahi melarang, ya, nafi lil jinsi, nafi itu artinya menidakkan jenis apapun, la ilaha, jenis apapun dinafikan, ditidakkan, maka tidak ada Tuhan apapun gitu. Tidak ada seorang pun. Nah, itu namanya nafi. Cuman masalahnya dalam bahasa Arab ini huruf-huruf ini mempengaruhi. Ada mempengaruhi, ada tidak. Nah, baik, yang pertama la. La yang Halaman berapa, pertama Ustaz? halaman 28. 28. Samania wa ishrun. Samania wa ishrun. Samania wa ishrun. Nahnu sanata'allam ba'da ahruf. Kita akan pelajari beberapa huruf. Wa ma'aniha. Ma'aniha. Makna jamannya ma'ani. Ma'ani. Mafail. Mamai. Ma'ani. Mafailu. Ma'aniha. Makna ma'ani. Ada 3. Yang pertama, la nafi, menidakkan. Indonesia itu tidak. Tidak paham, tidak memberi petunjuk, tidak pergi. Nah, tidak tuh. La yahdi, tidak akan memberi petunjuk. Nah, ini Indonesianya tidak. Lalu, tidak mempengaruhi. Tidak mempengaruhi mudhore. La yadribu, la yadribani, la yadribuna. La tadribu, la tadribani, la yadribna. Coba, tidak misalnya tidak bekerja, la ya'malu. La ya'malani, la ya'maluna. Tidak mempengaruhi. Tidak, ya. Ini artinya menegasikan. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak akan. Gitu. Jadi tidak mempengaruhi baik menasobkan maupun menjazamkan. Yang kedua ini la nafi lil jinsi. Jenis itu artinya menafikan setiap jenis. Nah pasti benda masuknya. Bendanya harus mansub. Harus fathah. Coba tidak ada Tuhan. La ilaha illallah. Nah, jangan dibaca la ilahu. Ya. La ilaha. La ilaha la ilaha illa. La ilaha illa. Illa anta. La ikroha. La haula. La quwwata. Nah, itu tidak ada.
Tidak ada kekuatan, tidak ada ya apapun. La haula wa la quwwata illa billah. La solata illa bil wudu. La solata, tidak ada solat kecuali. Nah itu. Jadi isimnya, isim la-nya atau disebut subjeknya harus mansub. Pokoknya kalau ada la ilaha, jangan dibaca la ilahu. La ilaha harus mansub. La ilaha, la quwata, la ayata, la hijrota. Tidak ada orang. La rojula. Tak ada seorang pun di dalam rumah ini. La ahada fil bait. Ya. Coba tidak ada sepeser pun. La rubiata. La rubiata gitu. Tidak ada paksaan apapun. La ikroha fiddini. Ya. La ikroha. La sholat. La dina liman la aqla lahu. Tuh ya, jadi orang gila tidak perlu beragama katanya. La ilaha la dina liman la aqla lahu. Gimana ucapannya? Tidak ada agama bagi orang yang tidak ada akal. La dina liman la aqla lahu. La aqla lahu. Tidak ada ilmu bagi kami kecuali yang telah engkau ajarkan kepada kami. Kayak ayat itu la illa ma'alam lana. Itu jadi kalau ada lana fil jinsi harus nasob. La wudu'a illa bil ma'i. La wudu'a. Yang terakhir ini agak susah nih. Ini mempengaruhi nih. Janganlah. Nah, janganlah ini la-nya namanya la nahi. Nahi itu larangan. Indonesianya janganlah. Jangan. Bukan tidak. Jangan. Larangan. Ya. Kalau kita melarang kan janganlah kamu pergi setelah jam 10 malam. Janganlah kamu malas. Janganlah kamu bercanda di dalam masjid. Nah, janganlah itu. Janganlah kamu dibuai oleh janganlah itu namanya nahi. Maka dalam fiil ada fiil nahi. Idrib la tadrib. Ijlis la tajlis. Tusyrik La tusrik. Nah, gitu. Makanya dalam bahasa tasrif ada fiil nahi supaya gampang menghafal. Idrib la tadrib, ijlis la tajlis, ikro la takro. Nah, disukunkan. Alamat jazm. Ini di buku ada kesalahan ini Pak Hamid ini. Coba yang kolom ketiga maknanya larangan. Ya. Terus yang bahasa Indonesianya janganlah. Ya. Dan mempengaruhi fiil mudhari yaitu menjazamkan. Tanda jazamnya adalah sukun. Nah, fathah ini buang. Salah itu. Fathah buang. Boleh diganti dengan membuang huruf ilat. Atau huruf ilatnya di belakang boleh. Ya, membuang huruf nun dan membuang huruf ilat. Kapan dibuang huruf ilatnya? Kalau aslinya adalah huruf ilat. Yajri, la tajri. Tad'u, la tad'u. Gitu. Ya. Baik. Udah, coba kita baca contoh pertama.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang Nafi coba. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Nafi coba Ibu Istiqana coba baca. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Maaf Ustadz, baru ini Baru ini bergabung. nggak tahu Baik, halaman. baik. Nah. Baru habis sholat soalnya tadi. Saya lepas. Ibu Fatimah. Fadhol Ibu Fatimah nomor 1, 2, 3 baca dan Indonesiakan. Silakan. Ini ayat Quran semua. Ya Ustaz. Fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Indonesiakan. Sesungguhnya Sesungguhnya Allah Allah. tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Baik. Nomor 2. Malakum la tu'minuna billahi wa rasulu yad'ukum litu'minu birabbikum. Mengapa malakum di sini? Mengapa kalian tidak beriman? Mengapa kalian tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya? Yad'ukum kalian Ya hukum sedangkan Rasul menyeru kalian untuk beriman kepada Tuhan kalian. Baik, betul. Mengapa lagi? Lima takuluna. Mengapa kalian? Mengapa kalian berkata ya Ustaz? Iya. Mengapa kalian berkata tidak tahu? Tidak tahu gitu ya Ustaz. Ulangi. Mengapa kalian mengatakan sesuatu? Mengapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian ketahui? Iya. Yang tidak kerjakan. Taf'alun. Ya, sorry, yang kalian tidak kerjakan. Kaburo. Maktan. Nggak tahu nih Ustaz, apa? Kaburo itu besar dosanya. Besar dosanya kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian ketahui. Baik. Yang kalian kerjakan. Yang kedua, taf'alun itu. Yang keduanya ta'lamun Pak Hamid. Betul. Taf'alun salah itu. Mestinya ta'lamun juga. Benar. Iya, harusnya taf'alun salah juga. Ya. Taf'alun salah. Berarti tidak kalian dua-duanya taf'alun ya Ustaz ya? Iya, betul. Ya. Iya. Terus nomor 4. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak membebankan kalian. Allah tidak membebani seseorang. Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Iya. Dia memberi baginya dia mendapatkan apa yang pahala apa yang dia lakukan. Ya. Dia mendapat pahala apa yang dia lakukan. Dia mendapat dosa. Apa yang dia lakukan. Ya, biasanya kalau adalah itu baik, kalau ala itu jelek. Ya. Ada ungkapan kalau lam itu menunjukkan baik, al yaumu laka wal yaumu alaika. Hari ini hari baik bagimu. Sedangkan untuk yang lain dari jelek, makanya adalah ada ala. Baik, masih ada halaman selanjutnya apa itu? Baik, kaburo itu besar. Kaburo tadi kaburo maktan. Kaburo maktan. Saya tanya, ada yang tahu nggak? Maktan itu kedudukannya apa dalam bahasa Nahwu? Ada yang tahu? Tamyiz, betul Pak. Tamyiz itu hukumnya mansub. Kaburo maktan, besar dosanya. Antakulu itu fa'il. Bagus amalnya, hasuna amalan. Hasuna amalan, misalnya hasunar rojulu amalan, orang itu baik amalnya ya.
Qasurur rajulu, misalnya pendek pemikirannya. Qasurur rajulu aqlan. Itu dalam bahasa Arab disebut Tabdil. jangan maf'ul bihi. Maf'ul bihi. Tamyiz. Kabura maqtan an taqulu ma la taf'alun. Ya. Hasuna rafiqa. Dalam doa apa itu? Doa apa tadi? Tadi malam? Doa kamilin. Doa kamilin. Ada hasuna rafiqa. Nah, rafiq. Ya, bagus. Baik. Terus yang ke selanjutnya Ibu siapa tadi? Ibu Fatimah ya. Ibu siapa yang baca tadi? Saya Fatimah, Ustaz. Fatimah ya. La a'budu ma ta'budu. Terus walladzina la yad'una ma'allah la yaqtuluna nafsal lati haramallah. Coba Indonesiakan Ibu Fatimah. Dan orang-orang yang tidak menyeru kepada dan orang-orang yang tidak menyeru kepada Allah Tuhan, tidak menyeru Tuhan lain gitu ya. Tidak menyeru Tuhan lain dan tidak membunuh seseorang yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan kebenaran dengan dan yang benar juga tidak dan juga tidak yaznun apa itu? Berzina. Dan juga tidak berzina. Jadi ada 3. Jadi tidak berdoa kepada selain Allah, tidak membunuh diri, tidak membunuh orang, dan tidak berzina. Ulaika. Terakhir, al-kaslan la yadhulul fasla katanya. Ya. Baik. Coba Ibu yang kedua, coba siapa yang baca? Siapa? Silakan Ibu Muriani. Ibu Muriani Ramdan yang lanafilil jinsi, Ibu Muriani. Ibu Muriani yang apa itu yang nafilil jinsi. Yang kedua, la ilaha. Ada Ibu Mur ini. Bu Aziza. Bu Aziza mauzud. Bu Aziza. Mauzud Ibu Aziza. Bu Zubaidah. Bu Zubaidah, Allah. Bu Zubaidah. Ya Ustaz hadir. Baik, ahlan wa sahlan. Ya. Yang kedua, yang nafilil jinsi, baca contoh dan Indonesia kan langsung la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ma'buda illallah. La haula wa la quwwata illa billah. La dina liman la aqlala. Artiin dulu enggak? Boleh langsung Indonesia kan? Oh ya. Tidak ada Tuhan selain Allah. La ma'buda illallah. Tidak ada yang disembah selain Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas izin Allah. Ya. Nomor 2-nya, la dina liman la aqlalahu. Tidak ada agama bagi seorang yang tidak berakal. Ya. La sholata illa bil wudu. Tidak ada sholat kecuali dengan berwudu. La ilma lana illa ma 'allamtana. Tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang telah diajarkan kepada kami. Baik, betul. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau adalah Maha tahu lagi maha bijaksana. Maha tahu lagi maha bijaksana. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama.
La rofasa. rafasa wala fusuqa wala jidala fil haji. Tidak ada apa nih Ustaz? Rafasa. Berbicara jorok. Itu ya, berbicara keji. La rofas. Tidak ada pembicaraan yang tak senonoh. Tidak ada Tidak ada kefasikan. Jidal artinya tengkar. Pertengkaran. Jidal itu pertengkaran. Tidak. Ulangi Ustaz ya. Tidak Ya. ada pembicaraan yang tidak senonoh, yang kotor, Ya. fakiran, Dan tidak ada pertengkaran. kefasikan, dan tidak ada pertengkaran di dalam ibadah haji. Iya. La rofas wala fusuk wala jidal. La di double tuh. Ya. Wala atau ada yang keempat itu namanya la atop. La atop tuh begini Pak Ibu. Orang bahasa Arab kalau mau ngomong tidak, saya tidak punya pulpen dan tidak punya buku. Nah, yang la-nya pasti dengan la, tidak boleh dengan yang lain. Laisa li kitabun wala qalam. Ya, jadi kalau bahasa Arab menegat konjungsinya itu negatif, maka selalu dengan la. Coba. La yasma'una fiha lagwan wala. Nah, coba misalnya lagi. Misalnya Nabi Muhammad itu tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Laisa linabiyina abun wala umun. Jangan wa umun. Kalau orang Arab negasinya itu kalau apa? Kalau negatif menidakkan selalu dengan la. Coba nih saya ini orang fakir, Pak, tidak punya rumah, tidak punya kerjaan, tidak punya saudara gitu. Coba. Saya tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan, tidak punya saudara di Jakarta ini. Coba awali dengan laisa. Laisa li rumah. Baitun. Baitun. Tidak punya pekerjaan. Bisa. Langsung dengan la aja. Wala amalun. Wala amal. Wala amalun. Tidak punya saudara. Wala Wala akhi. Wala akhun. Wala gitu. akhun. Gitu, harus begitu. Laisa li baitun wala amalun wala akhun. Ya. Saya tidak punya buku, tidak punya penggaris, ya, tidak punya. Coba laisa li kitabun wala qalam. Laisa li kitabun wala. Gitu. Ya. La fusuqa wala jidala wala rafas. La yasma'una fiha lagwa wala kizzaba. Nah, itu namanya la atop. La atop. Misalnya kemarin saya tidak hadir dan tidak mengikuti. Saya tidak hadir dan tidak mengikuti lam ahdur wala ittaba'tu. Baik, pokoknya intinya kalau ngatop konjungsinya itu tidak, ya, misalnya laisa, kan laisa negatif. Maka konjungsinya negatif tidak harus pakai la, ya. Nahu yatimun la ab wala La ab wala tidak punya ayah, tidak punya ibu. Tidak boleh begini. Kalau bahasa kita kan mungkin begini Pak Chandra. Dia itu yatim, tidak punya ibu dan ayah.
atau tidak punya ayah dan ibu. Itu bahasa kita. Nah, orang Arab mengatakan dikhawatirkan tidak punya ayah, tapi ibu punya. Maka didobel. Laisa lahu abun wala ummun. Kalau kita terjemahkan begini, laisa lahu abun wa ummun. Dia tidak punya ibu, tapi punya ayah. Nah, itu dikhawatirkan begitu. Maka laisa lahu ab wala wala akh wala jida wala jad wala. Nah, itu atop. Baik, ya udah bagus nih. Terakhir ini coba alamat jazm Pak Chandra ada berapa, ingat-ingat? 1 sukun, 2 buang nun, 3 buang huruf il. Coba perhatikan nih tandanya, karena tanda itu sangat menentukan. La tulhikum amwalukum wala auladukum. Tulhikum. Apa alamat jazmnya tuh? Sukun. Asalnya tulhi. Huruf ilat. Ilat. La yalitkum min a'malikum syai'a. Buang huruf ilat. Buang huruf ilat. Karena dia dalam bahasa Arab disebut mu'tal nakis ya. Fi'il nakis. Apa yang disebut fi'il nakis? Fi'il nakis adalah fi'il yang akhiran huruf ilat. Baik ya maupun wawi. Da'a yad'u, waw tuh. Da'a yad'u. Masya yamshi, ya tuh. Ya. Sholla yusolli, ya itu. Nanti jangan ragu kalau majzum buang nun. Jangan sholat sebelum waktu. La tusolli. La tusolli qoblal waqt. Jangan membeli makanan di pinggir jalan anakku. La tashtari. Baik, coba Pak Chandra ya, Pak Chandra nih. Khair Pak Chandra bisa baca? Iya. Yang terakhir, yang nahi lil jins, nahi. La tufsidu fil ardi. Ya, silakan Pak Chandra. La tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Baik, tarjim ilal Indonesia. Janganlah kamu sekalian merusak, mengadakan kerusakan di muka bumi setelah memperbaikinya. Setelah memperbaikinya. Ya ayyuhallazina amanu la tattahizu aduwi wa aduwikum awliya'a. Ya. Wahai orang-orang beriman dan orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai aulia pemimpin. Sebagai pemimpin. Iya, la tattakhidhu, musuhku dan musuh kalian sebagai pemimpin. Baik, tanda jazmnya buang nun. La tattakhidhu. Nah, buang nun. Baik, nomor 3, janganlah berjalan. La tamshi fil ardi marhan. Marhan itu sombong. Marhan. Janganlah berjalan di bumi dengan kesombongan. Iya. Ini ada maroha. Maroha itu jangan marah. Rohnya fathah rohnya. Maroha.
Maroha. Apa itu kedudukan i'rabnya apa itu Pak Hendra? Maroha jadi Ya. hal. Hal. Baik. Hal. Jadi hal. Hal. Wow. Udah Hal. jadi santri tuh Pak Hendra ini. Ada hal, ada Masya Allah. tamyiz ya. Ada hal, ada Tamyiz. tamyiz ya. Keadaan, dalam keadaan sombong gitu kalau di Indonesia kan. Sombong. Janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dalam atau dalam keadaan sombong. kalau tadi telah Sombong. besar dosanya, nah, besar dosanya, bagus amalnya, lebih banyak amalnya. Nah, itu namanya tamyiz. Baik Pak Chandra, terus la taqtulu. La taqtulu auladakum khasyatin imlaq. Khosyata. Khasyata. Oh, ya. Khosyata La taqtulu imlaq. auladakum khasyata imlaq. Baik, Indonesia kan, janganlah kalian membunuh. Janganlah kalian membunuh atau Anak-anak kalian anak kalian Anak-anak karena takut imlaq. Miskin. Takut waktu miskin. Kelaparan. Karena takut Imlaq. miskin. Pak Hendra, Benar. sekali Ya, lagi, ya. apa kedudukan khosyata? Itu jadi maf'ul ajli. Iya, Maf'ul maf'uli ajli. ajli. Sudah disinggung kemarin ya Ibu. Bu ya, maf'uli Ajli. Ajli. Tahu kriterianya maf'uli ajli? Apa kriterianya? Bermakna dimanain karena. Bermana karena. Yang kedua harus dari Masdar. masdar. Harus ada kata kerja. Janganlah kalian membunuh karena takut. Ya. Janganlah kamu, itu kan kata kerjanya. Janganlah kamu membunuh anak-anak kalian karena beribadahlah karena mencari keridhaan Allah. Ibtigoa itu. Ibtigoa. Adaan lillahi nawaitu sauma godin an adaan lillah, karena melaksanakan itu. Adaan karena ya. Karena. Nah, ingat Pak Hendra, ada berapa maf'ul dalam kajian nahu? Udah banyak. Ada 5 ya. 5 ya. Ada 5 ya. Maf'ul bihi, maf'ul li ajli, maf'ul mutlak, maf'ul fihi, maf'ul ma'ah. Masing-masing punya arti. Masing-masing punya arti itu. Ya. Ya, ada mutlak itu penegas. Mutlak itu penegas, tapi ma'ah bersama. Tapi kalau maf'ul fihi pada. Nasumu Ramadana. Kami berpuasa pada bulan. Jadi sebetulnya maf'ul ajli juga menyingkat. Maf'ul ma'a, maf'ul apa tadi? Maf'ul fihi menyingkat, menghilangkan huruf fa. Menghilangkan huruf fi. Ya. Kalau ada fi-nya bukan maf'ul, namanya jar majrur. Jar majrur. Iya, misalnya mengandung makna fi ya. Mengandung makna fi. Misalnya aku dilahirkan pada tahun 60. Ama itu, jangan fi ami. Kalau fi ami jar majrur. Wulidtu ama sittin. Wulidtu ama sittin. Nabi Muhammad dilahirkan pada tahun fil. Ama fil. Aku berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Asumu yaumal isnain wal khamis. Kami berhenti belajar pada jam 3 asa atas salisata.
Ya sambil jalan sambil nginget-nginget bahwa maf'ul itu ada 5. Maf'ul bihi, maf'ul li ajli, maf'ul mutlak, maf'ul fihi, maf'ul ma'ah. Yang paling sulit maf'ul ma'ah dan jarang dipakai. Tapi ada di Quran itu. Ya. Ada, nanti ketemu. Baik, udah jayid. Baik, ya sudah ya. Udah kita baca coba Pak teks. Ustadz, boleh tanya nggak? Fadol. Saya belum paham itu huruf jazm itu apa ya Pak Ustadz? Oh. Saya Huruf-huruf belum jazm. mengerti apa istilah itu Pak. Jazm Huruf itu. jazm adalah huruf-huruf yang masuk fi'il mudhari'. Ya, yang masuk fi'il mudhari' dan menjazamkan diantaranya la nahiyah. Apalagi? Lam. Artinya tidak. Alam. Apalagi? Lam. Lamnya. Lama. Lama. Ada 3 aja. Ada 3 ya Pak Ustadz? 3 ya. Lam adhab. Aku belum pergi. Lam yalid. Nah itu di 1. Yang kedua. Lamma. Walamma yadhulil imanu fi qulubikum. Itu di surat Hujurat itu. Walamma qalatil Yang ke-1 apa Pak tadi Pak? Yang ke-1? lam. Ada di halaman berapa itu? Ada di halaman 25 Ibu. Oh iya. 25 Di halaman ya. 25. Yang hijau ya Pak bukunya? Iya yang hijau di halaman 25. Iya, makasih. Halaman 25 itu nafi lam, yang kedua la nahi, 3 lamul amr, 4 lama, ada 4. Ada lamul amr. Sebagai amil ya Ustaz ya. Sebagai Lamul amil ya. amr. Baik, ada 4. Nanti kita tambah dengan huruf-huruf syarat. Ya, huruf-huruf syarat. Yang inti ada 4. Lama, lam, lanahi dengan lamul amr. Kalau alam itu nggak termasuk Ustaz. Alam. Nah, lamnya jangan a-nya, lamnya betul. Bukan alam tapi lamnya Pak. Oh iya. Kalau a-nya apakah? Apakah, bukankah? Memang ada buku yang mengatakan alam katanya lah. Yang paling betul adalah lamnya. Lam. Misalnya alam taro. Sebetulnya kalau dihilangkan a-nya jadi lam taro kan? Sama aja ya. Iya. Bukankah? Apakah kamu tidak? Itu asalnya apakah kamu tidak masuk kemarin? Lam tadhul amsi ya Ahmed. Bala. Masuk aku kemarin katanya. Apakah kamu tidak hadir kemarin? Alam tahdur. Tapi Indonesianya enggak begitu. Indonesia bukankah kamu? Atau tidakkah kamu hadir kemarin? Hadir Ustadz. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka biasabil fil. Bukankah kamu melihat? Lamnya jangan a-nya. Kalau a-nya haruf istifham. A itu huruf istifham a-nya. Baik, coba kita baca ini. Baik, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kita stop dulu. Langsung ke li. Langsung biar cepat. Halaman 30. Coba li. Li nih. Li. Gitu ya. Ya, li. Li. Nah, li. Yang paling populer huruf jer. Huruf Jer. Huruf jer itu kira-kira maknanya memiliki.
Ya, saya si Ali punya buku. Li Ali kitab. Li. Ya. Ini agak unik ini. Li ini dalam bahasa Arab huruf, tapi dalam bahasa Indonesia jadi kata kerja. Ya. Li itu dalam bahasa Arab namanya huruf, tapi dalam bahasa Indonesia setelah diterjemah jadi Kata kerja. iya kan, memiliki artinya. Apakah kamu memiliki pulpen? Hal laka kitab? Ya. Apakah kamu memiliki rumah di Depok? Misalnya Hal tanya laka Pak bait? Chandra. Hal laka bait fi Depok ya Said Chandra? Naam li bait. Li baiti. Naam li. Gitu ya. Na'am li. Lalu apa bedanya dengan yamlik? Yamliku. Kalau yamlik bahasa Arab itu menguasai, Pak. Menguasai. Yamlik Allahu yamliku ma fis samawati wa ma fil ard, menguasai. Makanya raja itu pemilik atau raja kan ada dua bahasa Arabnya, malik atau malik. Dua-duanya raja. Pemilik. Ya, tapi kalau yang arti bahasa sehari-hari, bahasa kita mempunyai, jangan yamlik. Ya. Misalnya Pak Hamid bilang, apakah kamu punya pulpen anakku? Hal tamliku kolam? Nggak biasa digunakan itu Pak Hamid. Ya. Jadi yamlik itu bahasa kitanya menguasai. Makanya raja disebut Maliki Yaumiddin. Ya. Yang merajai. Ya. Cuman sudah kadung bahasa Indonesia pemilik. Artinya yang mempunyai. Pemilik rumah ini orang Arab. Pemilik rumah ini orang Betawi. Oh, pemilik katanya. Ya. Pemilik. Padahal kalau bahasa sehari-hari pemilik itu bahasa Arabnya sohib. Pemilik rumah. Gimana Pak Hamid? Sahibul. Sohibul bait. Sahibul bait. Pemilik mobil ini siapa? Sohibus sayyarah. Man sohibus sayyarah. Oh, Pak Iwan. Nah, sohib itu bahasa akrabnya pemilik, Pak. Ya. Pemilik, jangan malik. Man malikus sayyarah. Wah, serem itu bahasa. Man sohib. Man sohibul bait. Man sohibu. Sohib. Sohibul mal. Pemilik Harta. Kan malikul mal. Sohib. Bahasa Arab itu kalau malik serem. Kalau malik itu raja gitu ya. Baik. Coba li Pak Ustadz, puja. Pak Ustadz, kalau sohib bisa juga sahabat ya Pak Ustadz? Sahih. Sohib artinya sahabat. Tergantung kalimatnya Pak. Ya. Tergantung kalimat. Misalnya sohib man hadza. Kawan siapa itu? Sahabat siapa? Sohibul mal tidak mungkin sahabat harta kan? Ya. Memiliki. Coba yang sering kita dengarkan sohibul bait. Ada yang serem tuh kalau takziah Pak Hamid suka bilang apa? Kalau Pak Chandra, Pak Hamid, Pak Hendra lagi takziah suka dengar sohibul musibah. Oh. Iya. Nah kata-kata ini serem. Sohibul musibah itu pemilik musibah. lah. Dalam istilah, maaf, dalam istilah bahasa Arab nggak ada Pak. No. Nggak ada. Jadi Sohibul sekarang musibah bisa diartikan orang yang memberi musibah nanti. Oh iya. Mantap. Nah penggantinya apa yang baik? Penggantinya kalau Pak Chandra misalnya suruh memberikan tausiah di dalam rangka takziah. Yang saya hormati sohibul musibah gitu Pak. Ya, biasanya kedengarannya gitu. Biasanya kalau di Ciputat itu Pak Chandra, Pak Hendra, Pak Hamid. Kalau di Ciputat betul itu yang kita dengar. Kalau saya menganjurkan jangan digunakan. Lebih baik
keluarga almarhum yang terhormat, Hmm. keluarga itu lebih elegan daripada Ya. sohibul musibah. Sohibul. Ya, Iya, iya. udah. Ya. Yang saya hormati keluarga almarhum yang terdiri dari suami, ya kan? Iya. Anak-anak, ya kan? Cucu-cucunya Maksud- jangan ini mah sohibul musibah yang saya hormati. Wah, serem itu. Maksud awalnya seperti apa sih Ustadz itu? Ya, Yang terkena, maksudnya mah yang terkena musibah mungkin Ustadz? betul. Yang memilih yang kena musibah, Hmm. yang kena musibah. Iya. Cuman Arabnya tidak pernah dengar, Pak. Tidak ada istilah begitu. Baik di masyarakat ya di masyarakat orang Arab di Jakarta nggak akan ada bahasa itu, Pak. Oh, itu mah dibahasa Araban oleh orang Indonesia Orang gitu kita ya? diharapkan oleh orang kita, Pak. Hmm. Misalnya orang yang pindah rumah, apa dikatakan sohibul hijrah? Sohibul bait itu. Ya, sohibul bait lebih elegan, Pak. Ya, yang paling enak keluarga almarhum, Pak. Keluarga yang ditinggalkan, keluarga almarhum yang saya hormati, yang terdiri dari istri, kalau suami yang meninggal, ya, anak dan mantu. Kalau yang meninggalnya kakeknya, ya berarti kan keluarga almarhum yang terdiri dari putra putri, karena kakeknya orang tuanya yang hilang. Nah, rubahlah. Kalau saya sedikit-sedikit suka menyinggung gitu. Kalau nggak enak jangan dipaksain. Baik. Huruf jar ada berapa? Ibu Stikana, yang populer huruf jar ada berapa? 9. 9 ya. Nah, yang li aja. Kita yang pelajari li itu. Ya. Li aja. Li. Baik. Yang kedua, lamu taklil. Nah, tadi lamu taklil itu masuk kepada fiil Mudore. mudore. Menasobkan. Kan. Coba kita hidup untuk ibadah kepada Allah. Naisyu lina'budallah. Lina'bud. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Lihat ini kebetulan nih. Coba di surat apa tadi? Coba walitukmilul iddata walitukabbirullah. Itu syahrul Ramadan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Walitukmilu, agar kalian menyempurnakan bilangan dan agar kalian atau bertakbir kepada Allah. Nah itu di surat Al-Baqarah itu. Al-Baqarah. Rumusnya apa? Taklil itu apa artinya taklil, Pak? Ibu Stikana, taklil itu alasan. Alasan. Coba alasan. Tahu saya Pak Ustadz, saya masih pusing istilah baru bagi saya banyak kan. Pelan-pelan saya ngikutinnya ya Ustadz ya. Ya, mahlan. Ilat itu taklil gitu. Taklil itu alasan, Ibu. Makanya sesuai dengan makna lam untuk alasan. Alasan Ibu ke LBIQ untuk kan? Untuk belajar. Alasan tuh itu. Saya datang ke pasar, alasannya apa, Ibu? Belanja. Nah, li belanjanya itu liak. Cuman kalau huruf jar masuk isim, kalau taklil masuk fiil mudhore. Kalau li masuk huruf jar. Kalau taklil masuk fiil Mudore. Menasabkan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa
Ya. Ila Iya. ya budu. Liya budu. Nunnya bukan nun fil mudhari, itu nun aku. Liya budu ni. Liya budu agar mereka menyembah. Agar mereka menyembah. Yang terakhir ini lamul amr. Lamul amr itu menjazamkan. Menjazamkan fi'il mudhari. Betul. Lam itu amar perintah, lam perintah. Indonesianya supaya enak, hendaklah. Hendaklah. Indonesianya hendaklah. Man kana yu'minu billahi fal yukrim dhaifahu. Coba contohnya, liyadhab, hendaklah seseorang. Coba Indonesia kan? Liyadhab ahad ilal maktabah. Hendaklah seseorang di antara kamu pergi ke perpustakaan agar dia mengambil kamus. Yang pertama lamul amr, yang kedua disebut lamul ta'lil. Kamu taklil. Iya, yang kedua Alasan. lamu ta'lil tuh. Lamu Agar. ta'lil yang kedua. Ya. Man lam yafham fal yas'al. Nah, fal yas'al. Lamul amr tuh. Orang yang belum paham, hendaklah dia bertanya. Hendaklah. Lamul amr fal. Lamul amr itu kalau di tengah, kalau didahului fa jadi sukun. Fal yas'al. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yaqul. Khairan. Yang mana Pak Ustadz yang lamur amr? Yang halaman 30 kolom Ya, ketiga. nomor 1, ya. Tadi kan dibilang ada lamu taklim juga, yang keduanya itu yang mana tadi? Liya'khudnya. Oh. Ya, hudnya ini ya. Oke. Jadi beda. Kalau yang pertama lamul amr, yang kedua lamul Liyadhabnya itu baru yang lamul amr ya. Ya, hendaklah dia pergi. Hendaklah seseorang pergi ke perpustakaan untuk agar Supaya dia mengambil. Nah, itu disebut taklil. Agar dia mengambil. Namanya taklil, alasannya mengambil. Yep. Man lam yafham fal yas'al. Hendaklah dia bertanya. Maka hendaklah dia bertanya. Kalau disambungin Ustaz fal yas'alil mungkin Ustaz ya. Betul, kalau disambung. Ya. Kalau disambung itu bacaan takhallus namanya. Fal yas'alil ustaz. Itu dalam ilmu tajwid apa namanya, Pak? Nah, kalau ketemu dua sukun, ada dua sukun, ya. Iltiqo sakinain. Ya, liltiqo sakinin. Ya, maka dikasrohkan. Pinjem kasroh. Lam yakunil ladzina kafaru. Ya, pinjem kasroh tidak boleh. Tidak boleh yang lain kecuali kasroh. Coba humazatin. Kan kasroh tuh. Humazatinil ladzi. Nah, asalnya humazatin lalladzi. Ya. Maka nunnya dikasroh. Dan itu kalau tanwin ketemu sukun. Karena tanwin itu asalnya sukun kan? Bahasa Arab itu asalnya penulisan di zaman pertama itu Muhammadun, itu dal dan nun itu. Muhammadin dal dan nun. Muhammadan dal dan nun. Maka ketika disambung jadi nun kasroh.
Lalu cara menyingkat penulisannya ditanwinkan. Muhammadun diganti dengan tan domatin. Muhammadan kasrot, Muhammadin. ya Muhammadin kasrotin. Muhammadan fathatin. Padahal asal usulnya dalam penulisan Arab itu nun sukun. Maka masih kita kenal istilah itu dalam ilmu syair. Fa'ulun, fa'ulun, fa'ulun. Itu ditulis dengan nun. Bukan tanwin. Dalam ilmu syair begitu. Geng. Ya udah ya. Pak Ustadz, Ya. satu lagi Pak Ustadz boleh tanya. Baik. Itu kan fal lias al gitu ya. Ya, Itu lam falnya itu kan disukun ya, bukan falias al ya. ya, betul. Bagus. Kenapa disukun itu ya? Pertanyaannya begini. Kalau lamul amr didahului oleh huruf fa dan waw, ya, maka lamnya disukunkan, bukan dikasrohkan. Oke. Oleh huruf fa dan wa saja, pas satu huruf. Oh, salah satu ya. Falyasmut. Kalau gak Falyas. kalau gafa wa gitu ya. Betul. Itu untuk membedakan juga, dengan lamu taklil, Pak. Untuk pembeda dengan lamu taklil akan beda nanti. Ya, maka di diktat saya yang bahasa Arab mutawasid 2 itu lengkap. Tapi singkatnya begini. Kalau lamul amr didahului huruf fa dan waw, maka lamnya jadi sukun. Coba contoh. Mankana, coba cari contoh coba. Contoh misalnya dalam nomor 3. Mankana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Falyakul. Ao liyasmut. Nah, di situ ao li bukan lil. Kalau satu huruf fa dan waw saja, Pak. Fal yasmut wal yasmut. Fal yatalatop. Coba. Oh, ini penjelasannya ini ya. Maksudnya. Kalau terjadi di awali wa atau fa, lamnya Ya. jadi bertanda sukun gitu ya. Betul. Coba kalau kamu tidak paham, maka tanyalah Pak Ustadz. Fal yas'al. Fal yukrim. Iya. Oh, ada dia. Fal yukrim doifahu. Wal yasta'id wal yakub. Hendaklah. Coba. Nah, baca sekarang wal takum minkum ummatun. Tuh, coba di ayat Quran. Wal takum minkum, hendaklah. Nanti baca Quran lah. Baca Quran kita ketemu nanti. Fal ya'mal amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada di surat Kahfi. Fal ya'mal amalan jangan fal ya'mal, fal. Itu namanya lamul amri. Lam artinya lam, amri perintah. Indonesianya yang paling umum hendaklah. Jadi begini, ada perintah itu yang paling keras. Yang paling keras perintah itu adalah fil amr, Pak. Kalau lamul amr itu kalau mau dihubungkan ke Indonesia hanya anjuran, Pak. Anjuran, hendaklah gitu kan. Berbeda dengan pergilah. Idhab. Kalau amr betul-betul keras. Usjudu. Bersujudlah. Wa'budu. Beribadahlah. Tapi kalau misalnya falyasjud, hendaklah dia sujud. Berarti kan perintah ini rendah kualitasnya. Kualitasnya di bawah.
Coba misalnya besok anak-anak ya, hendaklah setiap murid membawa makanan. Kan hendaklah. Iya, Ada iya. 5 orang yang nggak bawa, jangan dihukum. Iya. Suruhannya hendaklah kok. Ya, ya hendaklah besok ya masing-masing bawa makanan ya. Tapi kalau bawalah besok makanan. Itu derajat perintahnya. Iya, iya. Baik. Coba supaya gampang. Contohnya di halaman 31. Bismillahirrahmanirrahim. Coba yang bergaris bawah. Coba Ibu siapa nih? Bu Deswita, ada Bu Deswita? Bu Deswita mewujud? Bu Is? Bu Is? Mewujud Bu Is? Ibu Umi Sofia? Ya, Pak Ustaz. Baik, silakan nomor 1 dan 2 baca Ibu Umi. Mangkana. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir wal yukrim doifah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Baik, sebutkan. Yang pertama lam apa? Yang nomor 1 Ibu Umi. Lamnya lamul Amr. Lamul amr. Kalau yang kedua liyak budu. Taklil. Ya, itu dia. Beda mananya kan? Ya. Coba Ibu Umi Indonesia kan, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir. Barang siapa yang beriman pada yaumil akhir, kepada Allah dan hari akhir, kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah menghormati tamunya. Tamu. Ya, Doib. Nomor 2, tidaklah mereka disuruh kecuali agar mereka menyembah Allah dengan ikhlas. Iya, beda namanya Bumi ya. Yang atas lamul amr, yang kedua lamul ta'wil. Lamut ta'lil. Taklil ya, Pak Ustaz. Taklil itu alasan. Oh iya. Alasan Ya, Pak Ustaz. Alasannya untuk ibadah gitu. Alasannya ya. Mereka disuruh, alasannya untuk alasan itu. Ibu Muryani Ramlan, Ibu Mur, silakan nomor 3 dan 4 Ibu Mur. Nomor 3 dan 4 Ibu Muryani. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min rahmati ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi walita betahu min fadlihi wala'allakum tashkurun. Baik, mana lamu taklilnya? Mana yang lamu taklil Ibu? Lamu taklilnya yang litaskunu ya. Sama lita betahu. Iya. Litaskunu agar tinggal, agar berdiam di malam hari. Walitabtagu di siang hari agar mencari. Nah, gitu. Jadi kalau malam litaskunu, kalau nahar agar siang hari. Kalau siang hari litabtagu. Litabtagu agar mencari.
Coba Indonesiakan, di antara kasih sayang Allah Di adalah antara kasih sayang Allah ada pada kalian di apa nih? Di malam agar menciptakan siang dan malam diciptakan siang dan malam agar agar kalian kalian di malam hari berdiam diri berdiam diri dan di malam dan di dan siang di- hari dan di siang hari mencari mm, agar mencari karunia Allah, karunia Allah, dan mudah-mudahan kalian dan mudah-mudahan kalian bersyukur. Itu surat Al-Qasas. Jadi Indonesianya di malam itu agar kalian tinggal diem, tidak kerja maksudnya. Sedangkan siang agar kalian mencari keutamaan kerja maksudnya. Ya litaskunu fi walitabtagu min fadlih. Ya, kalau lakum yang bergaris bawah lakum salah itu. Jadi lakum huruf jer. Di antara kasih sayang Allah adalah Allah menjadikan untuk kalian siang dan malam. Agar kalian berdiam diri dan mencari keutamaan. Wala'alakum tashkurun. Satu lagi Ibu. Ibu Muriani satu lagi biar ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsan ma qaddamat lighadi wattaqullaha innallaha khairun bima ta'malun. Baik, Hai ketemu. orang. Ya, ketemu ya. Lamnya lam tahlil yang wal tanzur. Wal Ya. tanzur lamnya lam apa? Tahlil. Lam tahlil. Amr. Iya, amr ya, ada sukunnya ya. Ada sukunnya. Ya, ya. Coba wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah agar dan hendaklah setiap orang melihat apa yang telah dilakukan untuk hari esok. Setiap orang melihat apa yang dilakukan untuk hari esok. Sesungguhnya Allah dan bertakwalah kamu dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha tahu. Khabirun. Nafsun itu artinya jiwa. Jadi setiap jiwa hendaklah melihat apa yang telah dia lakukan untuk hari esok. Nah, ini artinya hari akhirat. Ya. Dan hari esok sekarang juga boleh. Jadi ada dua maknanya, hari esok sekarang dan hari esok setelah mati. Maknanya. Ya. Misalnya kita nasihati sama anak. Coba lihat ke belakang apa yang telah kamu lakukan untuk masa depan kamu. Wah, itu kan. Itu masa depan. Nanti kalau hari akhirat, apa yang telah kita lakukan untuk hari setelah mati. Itu di surat Al-Hasyr, Ibu. Ini surat Al-Hasyr ya. Ayat 9. Umumnya orang hafal ini. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur ma qaddamat lighad. Baik, nah, udah ketemu tuh. Nomor 6, 5 dan 6. Fadhol. Siapa yang belum pernah disuruh? Ayo, Acung. Ya, siapa? Yang belum pernah disuruh, angkat tangan. Ibu Sri Widya Stuti. Ibu Sri, ada Ibu Sri? Ibu Sri maujud? Ibu Soleha? Ibu Soleha? Ibu Soleha maujud? Kok Mafi? Mafi?
Nurma, Ibu Nurma. Iya, salam. Ibu Nur. Ibu Nurma maujud? Bisa, Pak. Maujud Ibu Nurma? Ada, Pak, tapi diktatnya saya belum ada. Oh, baik, baik. Nggak usah. Bu Febi. Febi Laili. Febi maujud nanti. Ketua kelas nih, Safira. Fira maujud? Safira Tiara Sani. Fira maujud, Fira? Ya, salam. Bu Susi. Fadhali. Saya baru ada Pak, tapi lagi nyari halamannya Pak. Mohon maaf sebentar. Baik. Halaman Iya belum. 31. 31, Bu. 31 nomor 5 dan 6 buku hijau. wala 31 nomor 5 dan 6. Bismillahirrahmanirrahim. 5 dan 6. Wah, ini enggak wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Itu ya, Pak? Ya, tapi ini bukan contoh ya. Ini contohnya tidak ngena ini. Contoh yang tadi lah ini sebetulnya. Ya. Terus baca Ibu nomor 6-nya. Kutiba. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa Hullakum. Wa huwa apa Pak? Ini kok beda ya? Kurhul lakum. Oh iya. Wa huwa kurhul lakum wa asa Ang takrahu syai'a rohu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya, ini lamnya lamu huruf jer semua. Ya. Ya, huruf jer semua ini Huruf enggak. jer semua. Huruf jer semua. Baik, yang nomor 7 nih baru Syahrul Ramadan. Ketemu tuh lamu ta'lil. Syahrul Ramadanul ladzi Syahrul Ramadana. Syahrul Ramadanul ladzi Ya, silakan Bu Siti. Syahrul Ramadan alladzi Syahrul Ramadanul ladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra fal apa ini Pak ya? Wal yasum. Nggak kelihatan Pak ya-nya Pak yasum. Wa man kana maridun au ala safarin fa idzatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikum yusra wala yuridu bikum yusra wala yuridu bikumul usr tukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum ini Pak ya? hadakum wa la'allakum tashkurun. Baik. Coba saya baca nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sampai situ. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Nah, ada enggak?
Falyasum. Lam apa namanya? Lamur, Lamul amr. amr. Ada fa-nya. Ya. Falyasum, Fal- maka hendaklah dia berpuasa. Gitu ya. Ya. Falyasumhu. Falyasumhu. Maka hendaklah dia berpuasa di bulan itu. Di bulan Ramadan. Kalau yang di atasnya apa tuh Pak Ustadz, yang hudal linnas? Kalau itu huruf jar. Ya. Linnasi huruf jar. Petunjuk bagi manusia. Linnas huruf Ya. lam huruf jar itu ya. Ya. Huruf jar. Huruf jar itu huruf i. Huruf mengikat, menjerkan, mengkasrahkan. Jar. Oh iya, jadi si ya itu. Iya, linnas itu huruf jar. Wa man kana maridon aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhor, hari-hari yang lain. Ukhor itu muannas dari akhor. Kalau akhor muzakkar, kalau ukhor Manas. Yuridullah, yurid Allah menghendaki bagi kalian kemudahan, al-yusr. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Usr. Inna ma'al usri yusra. Al-usr, al-yusr. Ya, yusr dan usr. Kalau yusr bahasa Inggris, pengguna kan? Iya. Iya. Kalau usri usro, yusri yusro, yang sulit dan yang gampang. Walitukmilu, ayo bedakan. Lamul taklil, lamul amr. Lamul taklil. Taklil dari mana tahu? Ada di itu nggak jadi sukun. Nggak bertanda sukun lamnya. Kalau lamul amr harus wal tukabir. Kalau ini agar mereka, agar kalian menyempurnakan bilangan-bilangan yang ditinggalkan dan agar kalian membesarkan atau bertakbir, membesarkan, mengesahkan Allah atas segala sesuatu yang telah diberikan kepada kalian. La'allakum tashkurun. Agar kalian bersyukur ya. Baik, tanggung Ibu Susi, biar mantap. Nomor 8-nya. Wa idza sa'alaka ibadi. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inna qarib. Fa inni qarib. Ujibu. Sebentar, Pak. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Da'ani. Falayastajibu li wal yu'minu bila'allakum yarshudun. La'allahum yarshudun. Mendapat petunjuk. Rusda itu petunjuk. Apabila hambaku jika hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku menjawab permintaan orang yang meminta. Apabila dia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka yastajib artinya merespon, menjawab. Istajabah ya dari istajabah. Hendaklah mereka menjawab
merespon permintaanku dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Itu jadi lamul apa gitu? Lamul amar. Amr lagi. Apa tanda sukunnya, Bu Susi? Tanda sukunnya apa? Falyastajibu. Tanda Membuang, sukunnya membuang huruf Nun. Nun. huruf nun. Membuang huruf Nun. nun. Wal yu'minu, membuang juga nun. Asalnya yu'minuna. Oh iya 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 iya. Karena fi'il apa disebut fi'il mudhore, yang dibuang itu fi'il mudhore ya. Yang ada alif nun, waw nun, ya nun. Ujungnya alif nun, waw nun, Mudhari ya. Fi'il mudhore yang berakhiran hum kan Pak ya? Nuna ya. ya. Nuna. Dalam istilah bahasa Arab fi'il lima. Oh iya iya. Fi'il 5 ya. Pak Ustadz termute, Pak Ustadz. Ya, ada fi'il 5, ada isim. Ada fi'il 5, ada isim 5. Kalau fi'il 5 adalah fi'il mudhore yang berakhiran alif nun, waw nun, ya nun. Yadribani, tadribani, yadribuna, tadribuna, tadribina. Nah itu dia. Kalau didefinisikan fi'il 5 adalah, coba definisikan. Tapi semuanya mudhari kan Pak ya? Betul, betul Ibu. Fi'il 5 itu adanya di mudhore. Ya. Kalau didefinisikan begini, fi'il 5 itu adalah fi'il mudhore yang akhirnya alif nun, waw nun, ya nun. Hanya ada 5 itu. 3 sama. Yang sama itu ambil 1. Maka disebut fi'il. Coba yaskuru. Kalau 2 Yaskuruna, Yaskurani. Yaskurani, taskuroni. Taskuroni. Ya fulani, ya fulana, ya. Ya, yang dua. Yaskurina ya. Ya, taskurina. Taskurina. Antum. Taskurun. Taskurun. Hum. Yaskuruna. Ya, coba. 1, semua domir yang 2. Semua domir yang 2. Baik orang ketiga maupun orang kedua. Yang 2. Orang ketiga 2-nya ada berapa? Orang ketiga 2-nya berarti huma dong. Kalau orang ketiga tuh huma. Huma ada berapa? Ada 2 Ustaz. Ada 2, laki dan perempuan. Iya. Sekarang orang kedua ada berapa orang kedua? Orang kedua. Ada 2 Pak. Ada 2, antuma dan Antuna. Antuma. Nah, sekarang orang ketiga laki-laki. Orang ketiga laki-laki itu hum. Hum. Orang kedua laki-laki. Huma. Orang kedua laki-laki. Antum. Jamak. Orang kedua antum. Iya, coba. Orang ketiga itu goib. Ada 2, mereka laki-laki berdua, mereka perempuan berdua. Lalu
Orang kedua ada dua laki-laki dan perempuan. Antuma Antuna. orang laki-laki ketiga Hum. hum. Orang laki-laki kedua banyak Antum. Satu lagi. Orang kedua perempuan. Anti. Nah, itu hitung. Ambil yang sama, satu saja yang sama. Jumlahnya 5, Pak. Oh ya. Jumlahnya 5. Makanya kalau diperinci, yaskuroni, ya, taskuroni, taskuruna, yaskuruna, taskurin. Taskurin. Hanya 5. Yaskuroni, 2 laki-laki. Taskuroni sama satu aja. Taskurun, yaskurun, taskurin. Nah, itu disebut fiil 5. Fiil 5. Ingat, nahu itu marfunya dengan tetap tanda rofanya tetap nun, tidak boleh dibuang nunnya. Sedangkan mansub dan majzum dibuang Nun. nun, itu dia. Ya. Lantanalu, buang nunnya. Liya'budu, buang nunnya. Litukabbiru, buang nunnya. Buang nun. Walitukmilu, buang nunnya. Buang nun. Nah, sekarang disebut isim 5. Isim 5 itu benda. Isim 5. Apa namanya? Isim 5. Isim 5 itu syaratnya gini. Syaratnya harus idofah. Harus nempel ayah. Mudof ya? Dimudofkan. Coba. Itu orang ayah kan abun. Abuka. Abun aja. Seorang ayah. Ya. Seorang Abun, saudara seorang. akhun. Iya. Seorang saudara akhun. Seorang mertua hamun. Hamun, seorang mertua. Pemilik zun. Zun, pemilik. Zun. Ya. Zun. Lalu terakhir apa itu? Mualin. Fu. Fualin. Famun. Fu. Mulut. Mulut. Nah, sekarang harus diidofah ayahmu. Jadi gimana? Abuka. Munculkan wow. Munculkan wow. Wow. Tidak boleh gini. Abuka. Tidak boleh. Harus abuka. Kenapa? Karena asalnya wow, Pak. Abawun, akhawun, asalnya begitu. Makanya isim dalam fiil dalam bahasa Arab asalnya 3 huruf. Kalau abun kan cuma 2. Ada yang dibuang. Yang dibuang itu wow. Wow. Ya. Jadi huruf Arab atau isim bahasa Arab itu minimal 3 huruf. Kalau ada yang 2 berarti ada yang dibuang. Ada yang dibuang, harus dicari yang dibuang. Oh, yang dibuang itu wow, abuka, akhuka, hamuka, mertua, amuka, zu pemilik, zulqodah, zu, jangan dul, tapi zu malin, zu al-qodah. Zu gitu. Nah, yang sulit famun, faka, fuka, fika. Faka, fuka, fika, mulutmu. Marfu bil waw. Terus mansub bil alif. Bil alif, bukan bil fatah. Bil alif majrur. Bil ya. Bil ya. Coba. Ayahmu. Bunyikan 3. Abuka, abaka, abika. Abuka. Saudaramu. Akhuka. Akhoka. Ahika. Mertuamu. Hamuka. Hamaka. Hamika. Sekarang zulqodah. Zulqodah. Zilqodah. Iya kan?
Zulhijjah. Oh, zil. Zalhijjah. Iza. Zilhijjah. Zilhijjah. Zulqarnain. Zalqarnain. Zalqarnain. Zilqarnain. Zilqarnain. Sekarang mulutmu. Fuka. Fuka. Fika. Faka. Faka. Ya. Fuka. Fika. Fika. Fika di dalam mulutmu. Fika. Coba di dalam mulutmu ada kotoran. Fika. Fika. Di surat Ra'ad. Nanti malam baca surat Ra'ad ya. Nih. Aku baca. Saya baca nih. Di surat Ra'ad. Ah, nih. Surat Ra'ad. Surat 13 ya, Ustaz. Coba yang ada fu. Nah, yang ada fuka, fika itu di la ya belum. Nah. Ya. Baik. Aduh, Akbar, sebenarnya hujan lebat sekali nih. Oh iya, Ustaz. Ini kering kerontang. Alhamdulillah, Ustaz. Ini panas. Hujan di ibu kota hujan gak nih? Panas. Enggak, Pak, kering kerontang lagi. Panas. Belum, Pak, belum hujan. Panas Ibu, di sini. Bu Susi di daerah Bu Susi hujan gak? Enggak, Pak, panas nong toreng. Iya, salam. Ciputat hujan nih. Ciputat gozir. Baik, ya kita cukupkan ya. Baik, Ustaz. Terima Satu lagi kasih. lupa terakhir di bawah. Baik. Cukup. Kita cukupkan wa naqtatim bil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, Pak Ustaz. Jazakumullah. Jazakallah Pak Ustaz.